Mas Bud. Oh iki Mas Adi. Nah, sekarang ojo. Ojo. Mati penonton. Iya. Jadi siang hari ini kita Polres Ngawi berhasil mengungkap perjudian sabung ayam dan dadu. Kemudian siang hari ini kita sampaikan informasi kepada rekan-rekan media. Kemudian secara detail dan lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Kasat Serse. Selamat siang rekan-rekan. Pada hari ini kita mengadakan kegiatan strategis tentang keberhasilan Polres Ngawi dalam mengungkap kasus perjudian. Saya informasikan bahwa TKP atau tempat kejadian perkara adalah di lahan kosong. Lahan kosong masuk atau turut desa Widodaren Kidul, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Saya ulangi, TKP adalah lahan kosong turut Dusun Widodaren, Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Kemudian waktu penindakan itu pada hari Jumat, tanggal 20 Februari 2015, sekitar pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Kemudian dari TKP tersebut terdapat 2 peristiwa pidana, yaitu yang pertama adalah perkara atau perjudian dadu, yang kedua adalah perkara perjudian sabung ayam. Setelah kita mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan tersebut, kemudian kita mengadakan penyelidikan di TKP, kemudian kita pastikan bahwa di TKP ada kegiatan tersebut. Unit atau tim gabungan dari Polres Ngawi dipimpin KBU Reskrim
melaksanakan penindakan di TKP. Dari penindakan tersebut berhasil diamankan setelah melalui proses pemeriksaan dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, kita menetapkan 3 tersangka. Yang pertama adalah tersangka judi dadu berinisial S, warga Mantingan, Kabupaten Ngawi. Ini S, ini adalah sebagai penyedia atau menyediakan kesempatan perjudian dadu. Namanya S, warga Mantingan, Kabupaten Ngawi. Kemudian dari perkara yang kedua atau perjudian sabung ayam, kita menetapkan saudara S juga namanya, warga Mantingan Ngawi ya. Kemudian saudara S lagi, warga Tulaan Sini, Kabupaten Ngawi. Ini yang perlu dipahami oleh rekan-rekan, bahwa dari beberapa orang yang kita amankan ke Mako, setelah kita lakukan pemeriksaan dan kita kaitkan dengan adanya barang bukti, penyidik menetapkan 3 tersangka seperti yang saya jelaskan tadi. Lainnya bagaimana? Lainnya adalah sebagai saksi. Semuanya lengkap. Jadi ini adalah alas kegiatan dadu. Kemudian yang berikutnya ini adalah beberan sebagai tempat tombokan atau taruhan. Kemudian ini adalah tataan atau istilahnya itu yang dipakai permainan judi dadu itu, beserta 3 buah mata dadu atau bola dadu. Kemudian uang tunai yang disita dari TKP sebesar 950.000. Itu untuk judi dadu. Jadi saya ulangi, perjudian dadu kita sita barang bukti 1 lembar alas biru ini sebagai alas kegiatan, kemudian beberan tempat taruhan, 1 set kegiatan dadu yang terdiri dari tatahan dan tutupnya ini beserta bola dadu, dan uang tunai 950.000. Berikutnya untuk kegiatan perjudian, barang bukti yang berhasil disita adalah ayam jago sebagai ayam aduan. Ini 2 ayam ini adalah sebagai ayam yang sedang bertarung atau ayam yang sedang dilakukan kegiatan pertarungan sabung ayam tersebut. Dan 6 ekor ayam lainnya. Ya, 6 ekor ayam lainnya ini baik itu sudah digunakan untuk sabung ayam sebelumnya maupun yang akan dipersiapkan untuk kegiatan berikutnya. Beberapa barang bukti lain yang berhasil disita adalah, nah ini yang pertama adalah jam bimbing, ini sebagai timer waktu permainan sabung ayam. Kemudian ini 2 ember plastik dan spon busa, ini sebagai alat untuk membersihkan ayam setelah dilakukan beberapa menit pertandingan. Kemudian ini lampu penerangan, karena perjudian sabung ayam itu memakan waktu yang cukup lama dan terdiri dari kemungkinan itu akan dilakukan berulang kali pertandingan, maka akan memasuki waktu gelap sehingga ada penerangan lampunya di TKP. Kemudian beberan, apa ini, ring, nah, ring untuk mengelilingi kegiatan, termasuk tiang-tiangnya. Jadi ada tiang bambu, itu adalah tiang penyangga daripada beberan sebagai ring sabung ayam. Dan beberapa alat-alat pisau. Yang lebih penting lagi ada ini, bot atau papan sebagai papan pencatat pertandingan atau pertarungan sabung ayam tersebut. Jadi ayam yang digelar itu bisa dibaca ayam dari mana melawan ayam dari mana. Kemudian rekan-rekan, selain beberapa bukti yang saya sampaikan ini, ada motor. Ini ada 64 sepeda motor dari berbagai merek. Berhasil diamankan di TKP. Ini motor ini ditinggalkan oleh para penonton ataupun para pemain. Nah, ini masih dalam proses penyelidikan. Oleh karena ini ditinggalkan di TKP, oleh karena itu maka penyidik mengamankan barang-barang berupa sepeda motor ini dibawa ke Mako.
termasuk roda 4 ya. Ada 8 roda 4 yang kita amankan juga dibawa ke Mako karena ditinggalkan oleh pemiliknya. Kita tidak menginginkan terjadi sesuatu di lapangan sehingga mobil, motor kita bawa ke Mako. Kemudian kegiatan judi itu atau kegiatan jadu itu menurut informasi sudah berjalan beberapa hari sebelumnya. Sehingga kita melakukan lidik dalam 1 minggu terakhir kita mendapatkan kegiatan itu. Kemudian kita menyatakan bahwa itu kegiatan itu ilegal, maka kita lakukan penindakan berdasarkan informasi dari masyarakat. Demikian rekan-rekan yang perlu saya sampaikan. Kemudian pasal yang diterapkan kepada pelaku. Untuk pasal yang diterapkan adalah pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, ancaman pidananya 10 tahun. Jadi baik kepada dadu maupun kepada sabung ayam kita kenakan pasal 303 KUHP, ancaman pidananya maksimal 10 tahun penjara. Terus para pelaku sendiri apakah termasuk pemain lama? Untuk pelaku kita belum memiliki daftar residivis yang bersangkutan. Sementara yang bersangkutan tertangkap pemain baru. Demikian ya. Pak, satu lagi Pak, trik yang digunakan sama sekian orang itu Pak, dengan kekuatannya. Oh baik. Jadi kita melakukan penamakan dengan upaya atau kegiatan yang tertutup. Artinya itu kita terjunkan petugas yang benar-benar memiliki klasifikasi kemampuan untuk melakukan penyelidikan yang tidak terdeteksi oleh para pemain di TKP. Mereka sudah beberapa saat berada di TKP untuk mengamati sekaligus mengidentifikasi para pemain. Setelah itu A1 baru dilaporkan kepada kita terjunkan tim dari berbagai unit fungsi gabungan dari Intel maupun dari Reskrim. Demikian. Kalau untuk judi jadu sama judi sabung ayam itu satu lokasi atau bukan? Ya, satu lokasi ya. Satu TKP di lahan kosong itu ada 2 jenis perjudian di lokasi TKP itu. Jadi sebelah kanan itu adalah dadu, sebelah kiri adalah judi sabung. Jadi satu TKP ya, satu TKP 2 perkara. Kalau dari BB yang didapatkan kan ada salah satu plat merah gitu. Mungkin ada nggak upaya dari kepolisian untuk mencari siapa pemiliknya juga? Itu mungkin saja pelaku atau mungkin saja juga sekedar penonton gitu. Ya, ada satu memang kendaraan roda 2 yaitu plat merah. Kita telah melakukan upaya penyelidikan terhadap nomor itu, bahwa sepeda motor itu benar itu merupakan salah satu sepeda motor dari sebuah instansi di Pemda Ngawi sini. Pemda Ngawi. Nanti akan kita panggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi bagaimana kendaraan itu bisa berada di TKP. Kalau untuk mengambil BB-nya nanti bagaimana? Kalau ada kompensasi, misalkan dia bukan pelakunya. Ya, masalah pengambilan motor maupun mobil tentunya adalah berdasarkan dokumen dulu. Yang pertama adalah dokumen kepemilikan dan dokumen kendaraan itu sendiri. Yang kedua adalah nanti akan dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi keterlibatannya yang bersangkutan, artinya yang membawa kendaraan itu sampai berada di TKP sejauh mana. Nanti akan kita analisis. Itu ya. Dan lain? Pertanyaan? Contoh sendiri loh. Jadi cukup lengkap ya, barang buktinya itu lengkap semua permainan lengkap. Jadi mulai dari jadunya ini sampai peralatan-peralatan untuk